Selamat pagi, kami dari Kota 108, saya Gafrila Hana, melalui 1211111. Saya Claudia Belen Hariri dengan NIM 221511108. Dan saya Raditya Muhammad Tamaryadi dengan NIM 221511127. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan komputasi awan praktek. Nah, baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan melakukan demo singkat terlebih dahulu untuk menunjukkan fungsi yang berhasil kami kontenerisasi. Pertama, saya sudah menjalankan Docker Compose dan supaya kontenernya sudah berhenti, supaya fresh ya. Jadi kita juga sudah menyiapkan pada aplikasi Laravel yang disederhanakan dan file Dockernya, file konfigurasinya. Pertama mungkin kita akan melakukan compose build dulu lagi untuk build image dan menjalankan semua service-nya. Mungkin sini agak cepat soalnya sudah sebelumnya saya jalankan, masih ada sepertinya dari cacingnya. Setelah selesai, setelah berjalan kita akan jalankan migrate database-nya dan juga mengisi sheet datanya yang dibutuhkan data-datanya. Nah, sudah selesai, selanjutnya kita akan menjalankan storage link untuk supaya filenya bisa diakses di webnya nanti. Sudah. Setelah itu saya perlu menjalankan pagination ini untuk tampilannya saya pakai ini. Kalau sudah kita bisa cek di website ya, kita buka. Nah, ini tampilan kaminya. Kita juga buat frontendnya, jadi udah di sini aja langsung. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ini tasnya dulu. Pertama di sini tuh udah ada tas yang sudah selesai. Kita masukkan menggunakan seeder yang tadi dijalankan. Di sini pertama ada tas pertama ada desain UI halaman utama dengan skor WSM 3,35. Skor WSM ini yang digunakan sebagai perhitungan kinerja dari satu tugas dari yang dikerjakan oleh pekerja worker satu ini, di mana akan dihitung prioritas, tingkat kesulitan dan pencapaiannya menggunakan WSM dan hasilnya sudah didapatkan 3,5. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan ini bisa dilihat pada penjelasan pembahasannya nanti. Setelah sudah didapat WSM ini, ya kita kalikan dengan base atau master standar upah yang dimiliki oleh worker satu ini. Itu dia mempunyai master standar upah 20.000, di mana master standar upah ini dikalikan WSM hasilnya dari nilai tas yang dibayarkan nantinya adalah segini. Begitu pun juga untuk tas yang selainnya pada 4,19 listing fungsionalitasnya dengan WSM 1. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan bukti pembayaran. Untuk pembayaran worker satu ini mungkin di sini kita akan buat dulu saja. Oke. Lalu kita isikan namanya mungkin tes bayar. Untuk nominal itu diisi otomatis oleh ini apa harganya, menyesuaikan harganya. Lalu kita upload bukti bayarnya. Ini sudah siapkan. Data mungkin deskripsi tes bayar. Selanjutnya kita upload buktinya. Nah, jika sudah selesai, jika berhasil, maka sudah muncul notifikasi bukti pembayaran berhasil diunggah dan sudah bisa dilihat kalau nama bayaran tadi sudah ada tes bayar ini. Kita bisa lihat detailnya di pencet. Ini yang tadi tes bayar dengan pada saat tadi jumlahnya sudah 72.000. Ini bukti pembayaran yang tadi dan tas terkait yang tadi yang kita pilih itu ada dua, yang pertama dan kedua yang ini. Mungkin setelah itu kita mungkin mau bayar yang versi bonus, mencoba tes bayar bonus, bayar mungkin 100.000 dapat bukti bayarnya. Ini tadi ini opsional, tidak usah, dapat bukti dan sudah berhasil ya. Maka muncul tes bayar tadi dengan tipe order. Ini itu maksudnya untuk kalau mau bayar bonus atau yang lainnya, jadi bukan bayar per tasnya. Kita bisa lihat ini hasilnya sama, tidak ada tasnya juga. Baik, jadi fungsi inti perhitungan WSM dan upload bukti pembayarannya itu sudah berhasil dijalankan dalam lingkungan Dockernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik TA kami secara singkat. Jadi topik TA kami dilatar belakangi oleh permasalahan mitra kami yaitu Progantara, di mana Progantara tersendiri merupakan perusahaan rintisan di bidang pengembangan software yang masih mengelola proyek dan penggajian dengan menggunakan Google Sheet. Proses ini memakan waktu, beresiko salah hitung, dan menyulitkan monitoring kinerja pekerja. Untuk itu, kami mengembangkan aplikasi web yang menyederhanakan proses monitoring proyek hingga perhitungan gaji. Aplikasi ini menggunakan Laravel dan MySQL, serta menerapkan metode weighted sum model untuk
menghitung kontribusi pekerja secara objektif berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas tugas. Untuk fitur utamanya ada 4. Yang pertama pengolahan proyek, lalu pengolahan tugas dengan papan Kanban, lalu perhitungan gaji berbasis kinerja, dan pembuatan serta pencatatan slip gaji. Untuk komputasi awal ini, kami menerapkan fitur perhitungan gaji berbasis kinerja dengan metode weighted sum model. Weighted sum model merupakan metode multi-kriteria atau pengambilan keputusan multi kriteria yang paling dikenal dan paling sederhana untuk mengevaluasi sejumlah alternatif berdasarkan sejumlah kriteria keputusan. Metode ini menggabungkan berbagai tujuan dan bobot yang sesuai dengan tujuan tersebut untuk membuat skor tunggal bagi setiap alternatif sehingga dapat dibandingkan. Selanjutnya berikut merupakan 2 pertimbangan dari kriteria yang akan diterapkan untuk penentuan dari nilai kinerja yang nantinya berpengaruh langsung untuk perhitungan gaji di fitur kami. Yaitu ada 2 kriteria, tingkat kesulitan dan prioritas tugas. Untuk kedua kriteria ini merupakan kriteria kualitatif yang nantinya harus dibuat menjadi kuantitatif terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat di tabel C1 dan C2 untuk penjabaran dari kriteria kualitatif yang dinilaikan menjadi kuantitatif. Lalu untuk penentuan bobot dari tiap kriteria di sini kami rencananya dibuat menjadi dinamis, tapi untuk di sini saya coba masukkan dulu nilainya untuk dicobakan simulasi perhitungan nilai kinerjanya. Berikut merupakan contoh simulasi perhitungannya. Di sini ada satu contoh tugasnya dengan berbagai informasi, ada tugas, tingkat kesulitan, prioritas, developer atau pekerjaannya, status pengerjaan, periode pengerjaan, pencapaian, catatan, dan nilai. Untuk menghitung penggajian, sebelumnya harus menghitung nilai kinerja terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai kinerjanya, sesuai yang sebelumnya saya sebutkan, menggunakan 2 kriteria, yaitu tingkat kesulitan dan prioritas. Di sini bisa dilihat tingkat kesulitannya sangat berat dan prioritasnya tinggi. Pada tabel sebelumnya, nilai sangat berat, tingkat kesulitan sangat berat, dan prioritas tinggi bernilai 5. Dari nilai tersebut bisa dihitungkan menggunakan weighted sum model, yaitu dengan nilai bobot dikali kriterianya. 60% dikali 5 ditambah 40% dikali 5, hasilnya 9. Setelah didapatkan nilai WSM-nya, dapat dicari nilai kinerjanya dengan cara nilai WSM tadi dikali pencapaian. Untuk perkalian ini berpengaruh apabila pencapaiannya lebih kecil dari 100%. Jadi nilai kinerjanya akan semakin mengecil. Lalu setelah didapatkan nilai kinerjanya, bisa dihitungkan perhitungan upahnya dengan mengalihkan nilai kinerja dengan standar upah yang telah ditetapkan oleh mitra kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi Docker kami. Untuk kontainernya fungsi kami itu, kami menggunakan Docker Compose untuk menjalankan 3 service utama kami. Yang pertama ada app, yang kedua ada web, dan yang ketiga ada DB-nya. App itu berfungsi berisi aplikasi Laravel kami yang berjalan di atas image PHP FPM yang kami menggunakan versi 8.2 Alpine-nya. Lalu untuk yang web, kami menggunakan image Nginx Alpine sebagai web server. Tugasnya untuk menerima request dari browser dan meneruskannya ke service app SPFM tadi untuk menyajikan file statis atau bukti uploadnya. Lalu yang ketiga itu ada DB yang menggunakan image MySQL Equino untuk menyimpan data-data yang digunakan untuk pengkajiannya, yaitu ada data proyek, user, task, level, payment, dan lain sebagainya. Lalu untuk komunikasi antar kontainer ini diatur menggunakan Docker Network internal, menggunakan namanya itu kota kami Strip Network. Misalnya Nginx ini bisa memanggil PHP FPM menggunakan nama service, dan Laravel bisa terhubung ke database menggunakan nama service database sebagai host. Untuk persistensi datanya kami menggunakan Docker Volume. Yang pertama itu Docker Volume itu untuk menyimpan data MySQL agar ketika kontainer dihapus maka datanya tidak akan hilang. Dan yang kedua itu untuk menyimpan file-file bukti pembayaran yang diupload oleh user yang diamond ke service app dan webnya. Selama mengerjakan ETS ini, kami memperoleh berbagai pelajaran penting terutama menggunakan Docker. Pertama, kami menggunakan Docker di mana seluruh konfigurasi seperti versi PHP ekstensi yang digunakan, konfigurasi server, dan database semuanya terdefinisi secara eksplisit dalam kode melalui Dockerfile dan Docker Compose YML. Hal tersebut membantu dalam menghindari masalah seperti work on many machine. Selain itu, proses setup menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Jika sebelumnya harus
melakukan instalasi manual PHP Composer Nginx MySQL di setiap mesin, kini cukup dengan satu perintah Docker Composer Up. Seluruh staf bisa langsung berjalan. Hal tersebut menghemat waktu dalam pengerjaan. Namun, kami juga menghadapi beberapa tantangan, terutama menulis Docker file yang efisien. Ada banyak proses try and error, mulai dari menginstal dependensi sistem seperti Onigurama untuk ekstensi string hingga library tambahan untuk GD. Kami juga perlu memastikan urutan perintah dalam Dockerfile tepat. Selain itu, kami sempat menghadapi masalah permission antara user www data dalam kontainer dengan file yang di-mount dari host. Pada akhirnya, kami memilih untuk tidak menggunakan volume mounting port sumber, melainkan menggunakan perintah copy yang dalam Dockerfile agar lebih stabil. Terakhir, kami mengasah kemampuan dumping dalam lingkungan Docker dengan memanfaatkan perintah seperti Docker Composer Log, Docker Composer PS, dan Docker Composer Access. Kami bisa memeriksa satu kontainer, melihat log error, baik dari Nginx, PHP, maupun Laravel, serta menjalankan perintah seperti PHP artisan atau melakukan pengecekan file langsung dari dalam kontainer. Lalu untuk saran, pengembangan selanjutnya khusus dalam konteks komputasi awan dan tugas akhir kami, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama itu melakukan kontainerisasi penuh terhadap seluruh aplikasi akan sangat bermanfaat. Ini mencakup back-end, front-end, serta proses build asset seperti menggunakan npm atau Git. Dengan begitu, seluruh stok aplikasi dapat dijalankan dengan environment yang konsisten dan terotomatis, termasuk untuk fitur-fitur seperti autentikasi. Selanjutnya, pemanfaatan Docker oleh pipeline atau CD seperti GitLab, CL, atau GitHub Action dapat menjadi langkah penting. Hal ini memungkinkan proses building image, testing, dan deploy dilakukan secara otomatis ke lingkungan staging atau production, sehingga lebih efisien dan minim resiko kesalahan. Jika di masa depan aplikasi berkembang menjadi skala yang lebih besar atau arsitekturnya dipecah menjadi microservices, maka eksplorasi terhadap platform orkestrasi seperti Docker, Swarm, atau Kubernetes bisa menjadi solusi. Orkestrator ini akan membantu dan mengolah kontainer secara terdistribusi, mendukung high availability, serta auto scaling secara kebutuhan. Terakhir, untuk efisiensi lebih lanjut, disarankan untuk mempelajari teknik optimasi Docker image seperti multi-stage build. Dengan pendekatan ini, image yang dihasilkan untuk production bisa menjadi lebih kecil, ringan, dan lebih aman karena untuk menyertakan bagian yang benar-benar diperlukan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.